Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahu maulana al-azim. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang menggunakan akal budinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah salat Jumu'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah yang khatib sampaikan pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini menyadur kalam hikmah dari salah seorang sufi besar asal Mesir, Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari sahibul hikam. Tetapi kali ini kalam hikmah yang khatib sampaikan berasal dari karya beliau yang lain yang bernama Tajul Arus. Jamaah sidang salat Jumu'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang kita harus sepakati terlebih dahulu, semua nikmat yang berasal dari Allah, dari bangun tidur yang kita rasakan sampai tidur lagi, semuanya besar, tidak ada yang kecil. Tidak ada nikmat Allah yang kecil. Betapapun materi yang kita lihat, anugerah yang kita dapat terlihat kecil secara materi. Kenapa semua nikmat dari Allah besar? Karena dia berasal, bersumber dan diberi oleh zat yang maha besar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau coba-coba menghitung nikmat dari Allah, la tuhsuha. Al-ihsa, kata para ulama, maknanya adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dihitung. Saking besarnya nikmat Allah itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang menarik, kata Ibn Athaillah dalam Tajul Arus, beliau mengatakan betapa nikmat Allah yang besar itu, semua nikmat Allah itu besar, tetapi kata Sidi Ibn Athaillah ada 3 nikmat yang kalau kita mendapatkannya maka itu sangat besar dan tidak terhitung besarnya. Sidi Ibn Athaillah mengatakannya sebagai an-ni'mah al-kubrah, nikmat yang sangat besar. Apa saja nikmat itu? Kata beliau, innanallahu 'alaika bi thalathin faqad mannallahu 'alaika bin ni'matil kubra. Ada 3 nikmat yang kalau Allah berikan nikmat itu kepada kita, maka nikmat itu bapak-bapak besar sekali dan kita harus jaga. Apa yang pertama? Al-wuquf ala hududihi. Al-wuquf ala hududihi. Nikmat yang pertama yang sangat besar itu adalah ketika setiap kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk punya daya portal, perlindungan untuk tidak melakukan maksiat. Saat itu kita adalah orang yang paling beruntung dan orang yang paling punya nilai di sisi Allah, sangat berharga, karena pada momen itu kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menghindari maksiat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kata-kata ini sudah normatif. Banyak khotib yang menyampaikan setiap Jumat, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Tetapi kalau kita fahami makna kalam hikmah dari Sidi Ibn Athaillah ini, betul-betul betapa kalau kita dalam hari-hari yang kita lalui, lalu muncul dorongan khatir syahwani, dorongan negatif yang mengajak kita untuk melakukan yang tidak baik,
yang destruktif. Tetapi pada saat yang sama kita lebih memilih Allah, lebih memilih aturan agama, dan tidak jadi mengindahkan dorongan syahwat itu yang disebut dengan al-wuquf ala hududih. Dan itu nikmat yang besar. Sebab saudara-saudara, tidak semua orang dalam hidupnya diberi kemampuan untuk mencegah maksiat atau dorongan negatif dalam dirinya. Kita diinformasikan oleh Al-Quran dalam surah Yunus, kalau saya tidak salah ayat 90, 91, 92, ada tokoh antagonis yang disebut oleh Al-Quran yang bernama Fir'aun. Fir'aun, orang yang begitu durhaka dengan Allah, tetapi sedurhaka-durhakanya Fir'aun, muncul keinginannya untuk bertobat kepada Allah. Iya. Dan Al-Quran merekam niat tobat Fir'aun itu. Al-Quran mengatakan, "Idza adrakahul gharaq, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israel." Kata Fir'aun, ketika nyawanya sudah berada di ambang, di tenggorokan, ketika Fir'aun sudah dihantam oleh air yang ada di sungai Nil itu, maka dia mengatakan, saya beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Jadi ada keinginan Fir'aun untuk taubat di akhir usianya. Betapapun Fir'aun masih gengsi karena mengatakan, saya beriman dengan Tuhan yang diimani Bani Israel. Dia tidak mau menyebut Allah di situ. Dia tidak katakan, saya beriman dengan Allah. Tidak mau. Dia tetap katakan, saya beriman dengan Tuhan yang diimani Bani Israel. Tapi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban Allah? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kenapa kamu baru sekarang berimannya, dan kenapa kamu baru sekarang sadar betapa kamu banyak melakukan maksiat? Bukankah dulu kamu begitu banyak melakukan maksiat dan kamu betul-betul orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Pada akhirnya Fir'aun mati dalam keadaan kekafiran, tidak diterima taubatnya. Jadi tidak semua orang diberi anugerah mampu melawan dorongan negatif dalam dirinya ketika dia sehat. Nah, ketika kita sehat, masih punya kesadaran, lalu kita mampu memportal keinginan yang tidak baik, itu nikmat yang besar. Kenapa disebut nikmat yang besar? Karena yang membuat kita berhasil untuk memportal itu bukan kita, bukan, tapi Allah. Itulah yang disebut dengan hidayatut taufiq, Allah. Karena itu dalam Hikam Ibn Athaillah mengatakan, Allah lah yang memberi karunia kepadamu sehingga kamu terbebas dari syahwatmu, kata Ibn Athaillah. Yang kedua, saudara yang dimuliakan Allah, nikmat yang terbesar adalah al-wafa bi'uhudihi. Ketika kita diberi kemampuan oleh Allah, diberi dorongan, diberi minnah, anugerah, hidayah, al-jazbah, al-ilahiyah, tarikan spiritual, sehingga kita mudah untuk berbuat baik, mudah sholat, mudah berbuat baik dengan tetangga, mudah minta maaf, mudah memaafkan, peka dengan kebutuhan orang, mudah kakinya melangkah ke taklim, mudah ke majelis ilmu. Itu al-wafa bi'uhudi. Berarti Anda sedang diberi nikmat yang gede banget sehingga mudah melakukan ketaatan. Tidak semua orang mudah melakukan ketaatan. Tidak semua. Dia ringan tangannya berdonasi ke yang baik-baik. Tidak semua. Ada orang yang tangannya ringan kalau acara-acara maksiat, tapi begitu acara-acara yang baik, tangannya berat. Ada orang yang kakinya ringan melangkah ke tempat yang tidak baik, tapi begitu melangkah ke masjid, berat sekali.
Saudara yang dimuliakan Allah, berarti nyata bahwa itu nikmat yang besar. Karena itu kata Ibn Athaillah dalam Al-Hikam juga, kalau Anda ingin tahu di mana posisi Anda di sisi Allah, lihat di mana Allah meletakkan Anda saat itu. Kalau Allah meletakkan kita di circle yang baik, di tempat yang baik, bersama orang-orang yang baik, maka kita di sisi Allah itu punya hubungan yang baik pula. Tapi kalau Allah meletakkan kita di tempat yang tidak baik, bersama orang yang tidak baik, lalu kita melakukan yang tidak baik, begitu juga posisi kita di sisi Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kata Ibn Athaillah, nikmat yang paling gede adalah ya, al-gharqu bisyuhudihi. Kalau ada orang ya yang kolbunya, akalnya, khatirnya, ingatannya, kesadarannya itu selalu memikirkan yang baik-baik. Jadi jatuh cinta dengan Allah. Iya. Bagaimana kalau orang jatuh cinta dengan seseorang? Dia akan banyak menyebut namanya dan dia akan selalu memikirkan orang itu ya siang dan malam. Orang yang jatuh cinta. Bagaimana kalau orang itu kasmaran dengan Allah? Ma'iyatullah. Dia akan merasa hari-harinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu muttali alai, au Allahu ma'i. Allah menyaksikanku, Allah bersamaku, Allah melihatku, dan aku bersama Allah. Karena dia jatuh cinta. Nah, tidak semua orang diberi ini, awareness of Allah, punya kesadaran tentang Tuhan. Iya. Ada orang yang otaknya dunia mulu. Ya. Ada orang yang isi kepalanya makan apa hari ini, biar aja yang haram, yang penting bisa makan. Ada orang yang isi kepalanya bagaimana menzolimi orang, bagaimana bisa mengambil hak orang. Bagaimana bisa menyakiti orang, membunuh karakter orang. Nah, tapi di saat yang sama ada orang yang isi hatinya hanya Allah. Itu yang disebut al-gharqu bisyuhudi. Ya. Atau awareness of Allah. Dia punya kesadaran sehingga hari-harinya, langkah hidupnya, keputusannya ya tidak salah dan selalu tepat. Karena hatinya penuh dengan Allah. Tidak spiritual blindness, tidak buta. Ya. Dan Al-Quran mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Orang yang spiritual blindness, buta, tidak punya kesadaran spiritual tentang Allah, maka hidupnya akan sempit karena yang dia pikir dunia yang sempit ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat nikmat yang besar ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum marratan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyhi wa rasulihi qadima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil amin wa ala sairil anbiya wal mursalin
وعلى آلهم وصحبهم وتابعي منهاجهم أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أجل وأكبر. أقيموا الصلاة.